Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Mega. Dan di video ini aku mau sharing persiapan-persiapan apa aja sih yang aku lakuin untuk tes IELTS. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Oke, jadi persiapan pertama yang aku lakuin tentunya adalah mencari tahu apa sih tes IELTS itu dan macam-macamnya, ada apa aja, jenisnya, cara tesnya itu apa aja, terus lembaga yang mengeluarkan tesnya itu siapa aja, kayak gitu. Jadi oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi aku waktu itu sebelum tes IELTS itu aku cari tahu nih, tes IELTS itu dia tesnya ada apa aja sih komponen yang diujikan. Yang pertama itu ada reading, listening, writing, sama speaking. Nah, terus jenis-jenis tes IELTS-nya itu ada apa aja? Yang berdasarkan yang aku ketahui, waktu itu adalah ada IELTS Academic, ada IELTS General Training, sama IELTS UK VI atau UK Visa and Immigration. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini yang mau ambil IELTS untuk ini ya, kuliah lagi, cari beasiswa atau kuliah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu mungkin bisa ngambil IELTS Academic. Nah, waktu itu kebetulan aku juga ngambilnya IELTS Academic ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk tesnya sendiri, dia IELTS ini ada dua jenis, ada computer based sama paper based. Kalau computer based itu tesnya pakai komputer, kalau yang paper based itu tesnya manual pakai tangan. Jadi soal dan jawabannya itu ditulis pakai tangan. Kalau komputer ya soalnya ada di dalam komputer dan kita tinggal ngetik atau tinggal pilih pakai mouse gitu ya. Cuma baik si computer base maupun paper base ini untuk bagian speakingnya itu sama-sama ngomong sama manusia gitu, sama orang. Jadi bukan yang kalau computer base terus dia speakingnya ngomongnya sama komputer ngomong sendiri gitu, enggak ya. Jadi benar-benar ngomong sama manusia secara langsung. Tapi ini berdasarkan tes IELTS yang aku ambil sebelum COVID ya teman-teman. Kalau waktu COVID ini aku belum tahu nih apakah pas untuk yang speaking testnya itu lewat Zoom atau tetap offline gitu, aku kurang tahu. Nanti kalian bisa coba cari tahu. Lalu aku juga nyari tahu nih lembaga mana aja sih yang ngadain tes IELTS ini. Kayak ada IELTS atau mungkin ada IDP atau British Council. Terus juga aku nyari tahu harganya berapa. Terus ada tesnya tuh kapan aja, berapa lama proses bisa dapetin skornya itu tuh dari kita tes sama hasilnya keluar tuh berapa lama, itu kita harus cari tahu juga ya. Nah, terus kayak misalnya ada tesnya di tanggal sekian, ternyata udah full book, seperti itu kita juga harus cari tahu juga, apalagi kalau teman-teman apply-nya itu yang udah mepet sama deadline pendaftaran beasiswa gitu misal, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Aku ngambil tes IELTS-nya di British Council di daerah SCBD di Jakarta. Nah, terus udah nih kita udah tahu basic-basicnya tes IELTS. Sekarang kita persiapan kedua nih ya. Jadi persiapan kedua yang aku lakukan adalah tentu saja belajar. Nah, dari mana mulainya? Aku mulai dari sini teman-teman. Jadi aku udah tahu memetakan kemampuan mana sih yang aku masih butuh banget untuk aku kembangin gitu. Tadi kan ada 4 jenis komponen yang diujikan, reading, listening, writing, sama speaking nih. Reading sama listening itu menurutku ini bisa diasah dengan kita sering latihan soal-soal IELTS. Nah, kalau writing sama speaking ini memang kita effortnya harus lumayan gede ya, karena pasti ini butuh kemampuan kita, vocabulary-nya harus bagus, grammarnya juga kita harus banyak ngerti grammar juga. Jadi karena benar-benar kita kan yang harus membuat input suatu kalimat gitu. Jadi kalau misal kita ditanyain sesuatu kita nggak bisa jawab, ya udah gitu kan. Kalau reading sama listening ya kan masih bisa cap-cip-cup, ada pilihan jawabannya kayak gitu kan. Kalau reading kalau speaking sama writing kan enggak. Nah, untuk aku sendiri, aku memang sudah terbiasa sebenarnya ngomong pakai bahasa Inggris, baik speaking maupun tulisan gitu, karena memang aku kerja di perusahaan yang bahasanya itu tiap hari pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia campuran, dan
memang di tim aku itu banyak ekspatriatnya, jadi kayak emang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Inggris. Cuman yang menjadi concern aku waktu itu adalah ngomong sehari-hari di kantor sama ngomong ketika IELTS speaking test itu kan pasti beda ya, karena kalau di IELTS speaking test ataupun writing test itu kan sudah ada ini topik yang ditentukan, dan pasti mereka punya komponen penilaian sendiri gitu kan terhadap ngomong yang kayak bagaimana sih yang bagus gitu kan, yang terstruktur, yang vocabularies-nya yang kelihatan rich, yang menunjukkan kalau kita memang udah fluent atau kemampuan kita tuh udah bagus gitu. Nah, akhirnya karena dua komponen ini aku ngerasa masih gambiang banget, aku ngerasa aku butuh les nih. Jadi waktu itu aku cari les-lesan yang bisa ngasih les untuk dua komponen ini aja. Jadi waktu itu aku ngambil di IDP yang di Pondok Indah. Sebenarnya kalau dibilang les bukan kali ya, lebih tepatnya adalah workshop. Jadi IELTS workshop gitu di IDP itu selama 4 hari, tapi satu harinya itu cuma 2,5 jam. Waktu itu dari jam 6 sore sampai jam setengah 9 malam. Itu aku ambil selama 4 hari, bayarnya sekitar 1.500.000 ya, waktu itu 1.500.000. Nah, dia itu di workshopnya ini cuma bahas writing sama speaking untuk IELTS. Nah, menurutku ya mahal sih emang 1,5 juta untuk 4 hari gitu, tapi ya memang harganya menurut aku sih lumayan worth it ya, karena untuk aku yang benar-benar gerambiang sama sekali nggak tahu, nggak pernah les IELTS, nggak pernah les bahasa Inggris yang kayak gitu, terus aku dikasih tahu teknik-teknik untuk ngerjain soal IELTS yang writing sama speaking. Menurut aku harga segitu sih worth it ya, karena pas di sana itu aku benar-benar diajarin kayak teknik-tekniknya, gimana sih cara ngejawab soal-soal IELTS yang teknik menulisnya itu bagaimana, terus teknik speakingnya itu seperti apa gitu. Jadi selama workshop 2 hari itu lebih full ke teknik. Teknik yang aku maksud itu mungkin biar kalian ada gambaran tuh kayak gini. Jadi kalau kita nulis nih, bikin writing gitu atau bikin essay atas suatu topik yang diminta di soal IELTS itu. Nah, yang bagus itu misalnya tuh pas nulis tuh juga harus ada openingnya, terus ada penjelasannya kan, misal opening, terus pembahasannya, terus misal pembahasannya itu bagusnya tuh nulisnya gimana, apakah di satu paragraf semuanya gitu atau harus dipisah-pisah, terus kayak masalah ide pokoknya nanti di paragraf ini apa, terus kalimat penjelasannya tuh apa, seperti itu, terus kayak kata sambung atau kata hubung lainnya yang bisa dipakai di dalam esai kita, ya kurang lebih teknik-teknik menulis seperti itu, teknik-teknik penulisan ya kayak gitu. Nah, terus sama juga kalau speaking. Jadi kalau di speaking itu nanti kalian misal ditanyain preferensi, bagaimana sih kalian itu ngejawabnya gitu. Jadi misal kamu suka jeruk atau apel gitu. Nah, penting nih kayak misal jeruk gitu, bukan di jeruknya poinnya, tapi kayak kata-kata yang kamu pakai untuk menjawab preferensi itu, misal I prefer orange than apple, atau I prefer ini tuh apa, kayak gitu. Jadi kayak I prefer I like this better than kayak gitulah yang model-model kata-kata itu. Terus juga didukung dengan elaborasi yang akan kita sampaikan di dalam speaking test itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk yang speaking sama writing kan aku lebih banyak belajar dari untuk tekniknya dari IDP ini. Nah, kemudian setelah 4 hari ini udah selesai, aku sejujurnya nggak belajar lagi, benar-benar vakum beberapa bulan nggak belajar. Terus akhirnya aku bulan Januari itu aku baru daftar, Januari 2020 aku akhirnya daftar untuk tes IELTS, tapi aku sama sekali nggak belajar karena waktu itu ya agak rempong sama kerjaan, walaupun itu sebenarnya alasanku aja. Nah, seminggu sebelum aku tes itu aku ngobrol sama teman kantor aku yang dia IELTS-nya tuh dapat skor 8 kan. Nah, waktu itu dia
ngasih tahu aku satu link gitu, satu website untuk latihan IELTS, namanya IELTS Online Test atau ya. Nah ini nih, nanti aku tunjukin ya. IELTS Online Test, dan di sini itu ada kayak kita bisa latihan IELTS gitu loh teman-teman. Jadi ada reading, listening, writing, sama speaking. Cuma untuk writing sama speakingnya itu kalau kalian mau latihan di situ nanti berbayar ya fiturnya. Yang gratis itu yang listening sama reading aja. Nah, persiapanku yang ketiga adalah latihan soal dari si website ini. Aku sama sekali nggak pakai buku IELTS lainnya, benar-benar cuma dari website ini aja, karena menurutku oke sih, lumayan enak buat latihan. Terus menurutku kalau teman-teman mau ngambil yang computer base, sangat penting untuk ini ya, kayak latihan pakai website-website kayak gini. Jadi kan kalau kalian nih, misal kalian ambil computer base, tapi selama ini kalian itu latihannya dari buku, kan pasti beda dong. Kalau dari buku mungkin kalian lebih terbiasa untuk ngerjain soalnya itu di kertas gitu, tapi kalian mungkin akan agak kagok kalau ngerjainnya pakai computer base. Jadi saran aku, kalau kalian ngambil computer base IELTS itu kalian juga harus membiasakan diri dengan user interface-nya. Kalian harus lihat dulu user interface-nya IELTS yang computer base tuh kayak gimana, terus nanti tuh kira-kira kalian ini nggak sih, kayak nyaman nggak sih dengan hal itu. Nah, makanya kalau kalian mau ngambil computer based IELTS, bisa nih teman-teman pakai website ini. Nah, persiapan yang aku lakukan lainnya itu aku juga lihat-lihat tips dari YouTube, terus cari-cari soal-soal dari YouTube juga, dari YouTube, dari Google. Jadi misal kayak writing tadi aku cari-cari soalnya, speaking juga cari-cari soalnya juga sih. Terus kalau writing gitu aku coba latihan nulis sendiri, kayak gitu. Itu aku dapat skor IELTS. Skor yang aku dapat menurut aku masih agak lumayan, tapi masih di bawah ekspektasi yang aku mau. Ya tentu saja karena kan ya emang minim ya. Jadi aku ekspektasinya itu bisa dapat 7,5, tapi aku cuma dapat IELTS skornya itu 7. Tapi masih lumayan karena aku kan daftar IELTS ini untuk beasiswa sama beasiswa ke luar negeri kan, dan sebenarnya dari beasiswanya tuh nggak ada requirement IELTS berapa gitu, tapi dari universitas yang aku pengenin itu kayak minimumnya 6,5. Jadi aku pengennya tuh kalau bisa di atas 6,5 gitu, jangan pas 6,5 banget gitu. Nah, walaupun ya cuma 7, beda setengah doang, tapi ya masih alhamdulillah lah, karena memang aku kan persiapannya mepet ya. Jadi ya setidaknya masih di atasnya sedikit gitu. Jadi itu tadi teman-teman persiapan-persiapan yang aku lakuin. Nanti aku akan bikin video lagi lebih jelas tentang ini yang untuk persiapan yang speaking, karena menurutku ada hal-hal lain yang kalau aku disampaikan di video ini akan terlalu panjang. Jadi nanti aku akan, insya Allah aku akan bikin yang untuk yang masalah speaking, IELTS speaking test ini di sesi video sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, tolong like dan subscribe. Dan kemudian kalau misal teman-teman ada pertanyaan, pertanyaan atau mungkin ada yang mau kalian sharingin, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah.